Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sauda Nur Habibah. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas kisah-kisah, yakni dalam Al-Quran terutama pada kisah utusan Ad, yakni di mana binasanya kaum Ad, yakni pada saat zaman Nabi Hud alaihissalam, yakni kaum Ad, yakni mereka mendustakan utusan Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Hud alaihissalam. Nah, Allah memberikan azab kepada mereka berupa apa nih? Nah, Allah memberikan azab kepada mereka berupa kekeringan dan kelaparan pada saat itu yang merajalela pada zamannya. Nah, setelah itu mereka tetap saja berada dalam kekufuran. Nah, seperti mereka yang ada melakukan dua kekufuran ya. Yang pertama mengutus seseorang pergi ke tanah suci untuk meminta doa agar diturunkannya hujan. Yang kedua, mereka menyuruh seseorang untuk pergi mencari hujan, yaitu kepada seorang yang pendir, yakni di mana mereka itu tidak memberikan kebahagiaan sama sekali. Contohnya saja, seseorang itu telah melaksanakan perjalanan selama 1 bulan, namun seseorang itu utusan tersebut malah pergi menjadi seorang pemabuk, yakni di mana sih? Dan mendengarkan nyanyian-nyanyian dari seseorang hartawan yang kaya pada masa itu. Nah, seseorang tersebut tidak membawakan apa yang menjadikan utusan dari kaum Ad ini sendiri ya. Jadi sehingga seorang itu dianggap tidak becus oleh kaum Ad pada masa itu. Nah, sehingga Allah ya berdoa namun tidak becus gitu. Sehingga Allah juga memberikan gitu dua pilihan azab lagi kepada mereka, yakni Allah memberikan pilihan di antara awan-awan adab yang berkehancuran dan kaumnya seorang utusan yang membawa sial pada zaman kezaliman tersebut. Nauzubillahi min dzalik ya. Nah, seperti itu. Seorang sahabat bernama Al-Haris bin Yazid, ada yang bilang Al-Haris bin Hasan, kaum Rabi'ah mengutusnya sebagai delegasi kepada Rasulullah untuk membawa pengaduan terhadap Al-Ala bin Al-Hadrami. Di tengah jalan ia melewati Habazah, sebuah daerah dekat Madinah. Dia bertemu dengan wanita tua yang sedang tertahan sendiri. Wanita itu meminta kepada Haris agar membawanya kepada Rasulullah, manakala dia mengetahui bahwa Haris hendak ke sana. Manakala Haris tiba di Madinah, sedang sibuk, para prajurit memenuhi masjid dan daerah sekelilingnya, sementara Bilal mengurus pedagang di hadapan Nabi Muhammad SAW. Haris bertanya, ada apa sebenarnya? Maka dia mendapatkan jawaban bahwa Rasulullah hendak mengirim Amru bin Ash untuk menyimpan pasukan ke arah tertentu. Dan dalam sebuah riwayat dalam Musnad Ahmad bahwa Amru bin Ash datang setelah menunaikan tugas dari Nabi SAW. Bisa jadi Amru pulang sementara Nabi hendak memberangkatkan yang lain. Haris menghadap Nabi setelah memberi salam. Nabi bertanya kepadanya tentang apa yang terjadi antara kaumnya dengan Bani Tamim. Haris bercerita bahwa peperangan pernah terjadi pada masa Jahiliyah antara mereka dengan Bani Tamim dan kemenangan milik Rabi'ah. Haris juga menyampaikan kepada Nabi tentang seorang wanita yang dibawanya dari Razabah, dan wanita itu berasal dari Bani Tamim. Wanita itu sedang menunggu di pintu menantikan izin masuk. Maka Rasulullah mengizinkan masuk. Saat itu Haris menyampaikan permintaannya yang merupakan titipan dari kaumnya. Haris meminta kepada Rasulullah agar dibuat pembatas antara Rabi'ah dengan Tamim dengan memberi wilayah dana kepada Rabi'ah karena ia adalah wilayah mereka pada masa Jahiliyah. Begitu wanita tua dari Tamim itu mendengar ucapan Haris, dia langsung emosi dan marah. Dia berkata kepada Rasulullah untuk membela kaumnya, kemana engkau memaksa mudrohmu, yakni suku Mudhor, mau engkau kemanakan jika engkau memberikan gahna kepada Arabiah. Pada saat itu Haris menyadari telah melakukan sesuatu yang merugikan dirinya dan kaumnya dengan membawa wanita ini kepada Rasulullah. Ternyata dia adalah seterunya. Maka Haris beribahasa, domba membawa kematiannya. Maksudnya adalah aku dengan wanita ini ibarat domba yang memikul beban di punggungnya, di mana disitulah kematiannya. Kemudian Haris berkata, aku membawa wanita tua ini, aku tidak tahu jika dia adalah musuhku. Kemudian Haris tidak ingin menghadap Rasulullah seperti utusan Ad. Ini adalah peribahasa lain diucapkan oleh Haris. Orang-orang Arab bilang, fulan seperti utusan kaum Ad. Ini adalah peribahasa yang diucapkan bagi utusan yang membawa sial. Dia diutus untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Tetapi malah justru dia pulang membawa bencana. Ad adalah salah satu kabilah Arab kuno, adalah mengurus
Allah mengurus kepada mereka Nabi Hud. Mereka mendustakan, lalu mereka tertimpa kekeringan dan kelaparan. Mereka mengutus salah satu seorang pembesar mereka ke tanah suci, maka orang ini meminta hujan bagi mereka di tanah suci dengan harapan permintaan dikabulkan. Orang-orang yang telah dikunci mata hatinya seperti mereka mengira bahwa berperilaku kepada Allah seperti berperilaku kepada raja-raja yang zalim. Harus ada utusan salah seorang pemimpin atau pemuka mereka, walaupun utusan itu bertabiat kasar, berjiwa fajir, penuh dengan kibir dan kesombongan seperti orang ini. Orang-orang yang mengenal Allah, manakala mereka berdoa dan memohon kepada Allah dan kesulitan dan musibah seperti dalam surat Istisqa, mereka mendahulukan seorang laki-laki salih yang tekun beribadah dan taat kepada Tuhannya, serta teguh di atas perintahnya, bukan laki-laki fajir yang bertabiat keras, tidak becus berdoa dan mohon kepada Allah. Utusan Ad ini pergi ke Tihama untuk meminta hujan bagi kaumnya yang sedang dalam musibah berat. Dia melewati Muawiyah bin Bakar, dia mukmin padanya. Selama 1 bulan minum khamar dan menikmati nyanyian-nyanyian dua nyanyi wanita tersohor yang dikenal dengan Al-Zaradatan. Lihatlah utusan ini, dia bermain-main dan bernikmat ria dan syahwat dengan kesenangan sendiri. Merupakan tugas yang dibebankan kaumnya kepadanya. Dia sibuk dengan nafsu pribadi. Singkat cerita, perjalanan pun berlangsung selama 1 bulan. Sehingga Allah memberikan beberapa azab kepada mereka. Beberapa kelompok awan berjalan di atas kepala lalu dipanggil dari awan agar dia memilih satu dari kelompok awan yang dilihatnya. Maka dia memilih awan yang paling hitam. Sudah tak becus berdoa, tak becus pula memilih. Dia memilih awan azab. Maka dikatakan kepada, ambillah dan bentuk abu dan lebih halus dari abu. Yakni debu yang halus dibawa oleh dinginnya kencang, menghancurkan segala sesuatu yang didatanginya. Dan masuk kaum laki-laki itu. Sesuatu yang didatanginya termasuk kaum laki-laki itu dan angin keadaan seperti Allah sampaikan di dalam kitabnya. Termasuk kesialan laki-laki ini adalah bahwa dia berdoa untuk orang yang memuliakan pengutusannya bisa jadi orang. Dari pembahasan utusan ini ada 3 esensi ya yang kita dapat petik atau kita ambil. Yang pertama, manusia itu terkadang menyandarkan urusan mereka kepada orang-orang penil, yakni yang sama sekali tidak membawa kemaslahatan, tetapi malah membawa kepada hal-hal yang tidak dimungkinkan, yakni kemudaratan. Yang kedua, manusia itu menyamakan dirinya dengan umat-umat atau kisah-kisah terdahulu, seperti hanya Haris manakala dia menyamakan dirinya dengan orang-orang terdahulu. Yang ketiga, ada jiwa manusia senang mendengarkan kisah-kisah orang-orang terdahulu, seperti hanya Rasulullah SAW. Beliau dengan kapasitas ilmu dan pengetahuannya, tetapi beliau tetap saja mendengarkan utusan Ad dan Haris, padahal beliau sudah paham dan tahu gitu ya mengenai cerita atau kisah terdahulu. Nah, mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata atau cara pengucapan yang kurang berkenan atau salah ya, karena saya dengan sedang tahap belajar. Mungkin cukupkan sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.